Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah penelitian teknik informatika tentang proposal PKM. Proposal yang saya ambil yaitu proposal PKM teknologi. Judul proposal yang saya buat adalah aplikasi COFDOR, Coffee Disease Detector. Langsung saja ke pembahasan. Yang pertama ada latar belakang. Kopi merupakan salah satu komoditi ekspor unggulan yang banyak dikembangkan di Indonesia. Menurut data BPS, pada tahun 2018, ekspor kopi di Indonesia menempati urutan ke-5 besar negara pengekspor kopi alam. Perkebunan besar negara dan perkebunan besar swasta dari segi mutu dan produktivitas masih sangat rendah sebagai standar ekspor, disebabkan karena tingkat kesesuaian lingkungan tumbuh, teknik budidaya, varietas, dan adanya serangan hama dan penyakit. Di kota Sukabumi, tepatnya di Parung Kuda, ada kantor Balai Penelitian Industri dan Penyegar. Di kantor Balitri ini peneliti-peneliti banyak menanam tanaman rempah seperti macadamia, kakao, melinjo, kemiri, kola, iles-iles. Nah, salah satu tanaman yang paling banyak ditanam di sana itu adalah tanaman kopi. Kenapa tanaman kopi? Karena untuk menghasilkan bibit yang unggul dan kopi yang berkualitas untuk ditanam kembali oleh para petani kopi di Sukabumi. Balitri membuat sebuah aplikasi pakar kopi. Aplikasi pakar kopi ini merupakan aplikasi yang didedikasikan untuk masyarakat petani, khususnya petani kopi, agar dapat meningkatkan mutu tanaman kopi. Aplikasi ini dapat mempermudah PPL atau penyuluhan pertanian lapangan. Dan tentunya untuk petani untuk mengidentifikasi serangan dan pengendalian hama penyakit kopi. Untuk menghasilkan bibit yang unggul dan berkualitas diperlukan teknik budidaya yang tepat. Salah satunya seperti penanganan penyakit dan hama yang biasa sering menyerang tanaman kopi tersebut. Penanganan penyakit tanaman pada daun kopi tidak cukup hanya dilakukan pada tahap pembibitan, tetapi harus terus dilanjutkan dengan bentuk teknologi yang dapat diakses oleh para petani dengan mudah dan cepat untuk mengidentifikasi penyakit dan hama yang menyerang tanaman kopi. Nah, dalam penelitian ini akan diterapkan sebuah aplikasi yang disebut COFDOR, Coffee Disease Detector. Di dalam aplikasi ini akan diterapkan sebuah metode digital image processing, yaitu dengan membandingkan dataset penyakit pada daun tanaman kopi dengan gambar daun tanaman yang diambil langsung dari kebun melalui aplikasi.
Dengan aplikasi ini juga diharapkan mampu membantu para petani ataupun PPL untuk mengidentifikasi penyakit tanaman kopi dengan mudah dan cepat. Nah, untuk identifikasi permasalahan, yang pertama, kebutuhan produktivitas tanaman kopi yang tinggi sebagai tanaman ekonomis tertinggi kedua, namun terkendala karena adanya penyakit tanaman kopi. Dalam mengidentifikasi penyakit pada tanaman kopi masih kurang efektif karena masih harus mencocokkan gambar dengan pertanyaan. Jadi dalam aplikasi pakar kopi yang dibuat Balitri itu, petani harus mencocokkan gambar asli dengan gambar yang ada di aplikasi tersebut. Kalau misalkan sesuai, bisa ada hasil penyakitnya dan penanganannya, jadi harus cocok-cocokin. Nah, yang ketiga, belum adanya aplikasi deteksi penyakit tanaman kopi yang menerapkan image processing. Untuk rumusan masalah, bagaimana cara aplikasi untuk deteksi penyakit tanaman kopi dengan menerapkan image processing? Bagaimana cara produktivitas tanaman kopi sebagai tanaman ekonomis tetapi terkendala adanya penyakit tanaman kopi? Bagaimana cara mengidentifikasi penyakit tanaman kopi? Nah, untuk tujuan penelitiannya ini adalah membangun aplikasi KOFDOR untuk mendeteksi penyakit tanaman pada daun kopi. Mengenalkan sebuah inovasi baru dalam mengidentifikasi penyakit dengan menggunakan perangkat Android. Memudahkan para petani dan PPL untuk mengidentifikasi penyakit pada tanaman daun kopi. Luaran yang diharapkan, perangkat lunak berupa aplikasi KOFDOR berbasis Android untuk deteksi penyakit tanaman pada kopi. Paper yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi. Haki atau hak cipta yang diterbitkan di Haki Kemenkumham. Nah, untuk kegunaan penelitian ini sebagai sarana pendeteksi penyakit pada tanaman daun kopi, mendukung upaya produktivitas tanaman kopi sebagai tanaman ekonomis, peningkatan pendapatan petani kopi di wilayah Balitri. Metode penelitian. Metode pengembangan aplikasi menggunakan metode digital image processing adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang teknik-teknik pengolahan citra. Citra yang dimaksud di sini adalah gambar diam atau gambar bergerak. Sedangkan digital di sini mempunyai maksud bahwa pengolahan citra atau gambar dilakukan secara digital menggunakan komputer. Nah, metode penelitian yang kami gunakan ada metode observasi dilakukan ke Balai Penelitian Tanaman Industri di Parung Kuda yang merupakan salah satu pusat penelitian tanaman kopi. Nah, yang kedua menggunakan metode wawancara yang dilakukan dengan petugas balai. Yang ketiga, studi pustaka dilakukan untuk mendukung pembuatan dan pengembangan aplikasi KOFDOR secara offline dan online. Untuk tinjauan pustaka, kopi menurut Saputra 2008, pengertian kopi adalah tanaman yang memiliki dua jenis utama, yakni kopi robusta dan kopi arabica. Kedua jenis kopi ini sangat digemari oleh masyarakat, baik yang ada di dalam negeri ataupun masyarakat yang ada di luar negeri. Pertama ada kopi arabica.
Kopi Arabica merupakan tipe kopi tradisional dengan cita rasa terbaik. Kopi ini tumbuh di negara beriklim tropis atau subtropis. Kopi Arabica tumbuh pada ketinggian 600 sampai 2000 meter di atas permukaan laut. Tanaman ini dapat tumbuh hingga 3 meter bila kondisi lingkungannya baik. Biji kopi yang dihasilkan berukuran cukup kecil dan berwarna hijau hingga merah gelap. Untuk kopi Robusta, kopi Robusta ini pertama kali ditemukan di Kongo pada tahun 1898. Kopi Robusta dapat dikatakan sebagai kopi kelas kedua karena rasa yang lebih pahit, sedikit asam, dan mengandung kafein dalam kadar yang jauh lebih banyak. Kopi jenis ini lebih resisten terhadap serangan hama dan penyakit. Hal ini menjadikan kopi Robusta lebih murah. Penyakit pada tanaman kopi. Ada 3 penyakit. Yang pertama ada penyakit daun karat. Gejala penyakitnya yaitu pada sisi bawah daun terdapat bercak-bercak yang semula berwarna kuning muda, kemudian menjadi kuning tua. Terbentuk tepung berwarna jingga cerah yang terdiri dari Urediospora jamur Hemilia fasterix. Yang kedua, ada penyakit bercak daun kopi disebabkan oleh jamur Cascospora coveicola. Pada daun-daun terdapat bercak-bercak bulat berwarna coklat kemerahan atau coklat tua, berbatas tegas dan agak mengendap. Pada bercak yang tua terdapat pusat yang berwarna putih kelabu yang sering tampak ditaburi tepung hitam yang terdiri dari Conidium jamur. Yang terakhir, gejala penyakit jamur upas, yaitu infeksi terjadi pada percabangan atau sisi bawah cabang dan ranting. Mula-mula jamur berbentuk miselium tipis, mengkilat seperti sutra atau perak, disebut stadium rumah laba-laba. Pada stadium tersebut belum masuk ke dalam kulit. Pada bagian ranting yang tidak terlindung, stadium rumah laba-laba berkembang menjadi stadium bongkol, kemudian membentuk banyak sporodakium berwarna merah, disebut stadium anamorf. Sistem pakar. Seorang ahli Marimim menyebut bahwa sistem pakar adalah kumpulan sistem yang membentuk perangkat lunak atau software dalam komputer yang dirancang untuk menggunakan fakta, teknik, dan ilmu dalam mengambil keputusan atas masalah yang biasanya hanya bisa diselesaikan oleh tenaga ahli atau pakar dalam bidangnya. Dari pengertian tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa sistem pakar adalah software yang dirancang untuk menyelesaikan masalah kompleks yang hanya bisa dikerjakan oleh para tenaga ahli di bidangnya saja. Pengolahan citra. Di sini ada pengolahan citra segmentasi, merupakan proses pengelompokan citra menjadi beberapa region berdasarkan kriteria tertentu. Berdasarkan pengertian, segmentasi memiliki tujuan menemukan karakteristik khusus yang dimiliki suatu citra. Oleh karena itulah, segmentasi sangat diperlukan pada proses pengenalan pola. Semakin banyak kualitas segmentasi, maka semakin baik pula kualitas pengenalan polanya. Area merupakan salah satu ciri umum yang dapat digunakan untuk mengenali objek. Area suatu biji mencerminkan ukuran atau berat sesungguhnya. Area merupakan luas dari suatu objek yang dinyatakan dalam suatu piksel. Pengetahuan tentang area sangat membantu dalam identifikasi objek jika dibandingkan dengan noise. Yang terakhir ada perimeter, adalah batasan daerah yang dimiliki oleh suatu region. Terdapat background,
Region adalah sekumpulan piksel yang terkoneksi satu sama lain dan mempunyai sifat yang secara umum sama. Nah, untuk metode pelaksanaan, yang pertama menyusun konsep, menggambarkan konsep dalam bentuk mock-up sehingga akan memudahkan dalam proses pemilihan serta fitur-fitur atau desain apa saja yang perlu ditambahkan atau dikurangi dalam pembuatan aplikasi CoffDor. Yang kedua, riset dan permohonan izin. Melakukan riset ke dinas terkait sekaligus meminta permohonan izin untuk menjalankan program yang telah dirancang. Pada tahap ini juga dijelaskan apa saja rencana manfaat yang bisa didapat dengan adanya program ini, baik kepada masyarakat di wilayah Sukabumi atau luar Sukabumi, terutama petani kopi untuk memudahkan dalam pendeteksian penyakit pada tanaman kopi. Yang ketiga, mengumpulkan data. Untuk pengumpulan data ini kita harus ke Balai Penelitian Industri dan Penyegar untuk mengumpulkan beberapa dataset gambar tanaman daun kopi secara langsung. Keempat, pengolahan data dan membangun model. Gambar yang diperoleh dari hasil pengumpulan data di Balai Penelitian Industri dan Penyegar akan diolah untuk dijadikan sebuah model. Pengolahan data ini dilakukan untuk mengidentifikasi melakukan pengelompokan jenis penyakit pada tanaman daun kopi dengan metode neural network pada machine learning kit. Yang kelima, membangun aplikasi CoffDor untuk mendeteksi penyakit pada tanaman daun kopi yang telah dirancang. Pada tahap ini, aplikasi didesain dari awal hingga akhir. Aplikasi akan dibuat dengan menggunakan Android Studio dengan bahasa pemrograman Java dan model yang telah dibuat. Yang keenam, ada uji coba aplikasi. Kelayakan aplikasi yang telah dibuat dengan cara mensosialisasikan kepada PPL dan petani kopi di Kabupaten Sukabumi guna memperkenalkan aplikasi CoffDor untuk mendeteksi penyakit pada tanaman daun kopi. Setelah itu, membuat kuesioner tentang aplikasi CoffDor untuk mendapatkan evaluasi tentang kelebihan dan kekurangan pada aplikasi tersebut. Nah, untuk publikasi, tahap ini akan tercapainya apabila uji coba dan sosialisasi berhasil dan diterima baik oleh dinas yang bersangkutan ataupun oleh masyarakat sekitar. Biaya dan jadwal kegiatan. Nah, ini ada 4 jenis pengeluaran. Yang pertama, perlengkapan yang diperlukan. Yang kedua, bahan habis pakai. Ketiga, perjalanan. Keempat, lain-lain. Nah, jumlahnya itu ada 10.344.000. Nah, jenis kegiatan pertama, melakukan survei dan pengumpulan data di bulan pertama dan di bulan 2 untuk minggu kedua. Pengadaan alat dan bahan, pengolahan dan pembuatan model, pembangunan aplikasi, publikasi, hingga sosialisasi penggunaan pada bulan kelima atau bulan terakhir. Alhamdulillah akhirnya selesai. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.